Shalom Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara, pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Markus 8 ayat 31 sampai 37. Tapi saya hanya akan membacakan satu ayat, yaitu ayat yang ke-34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan yang menjadi bahan perenungan kita hari ini diawali dengan cerita Yesus menanyakan kepada murid-murid, "Kata orang, siapakah aku ini?" Di dalam Markus 8 ayat 27. Saudara-saudara, Petrus adalah satu-satunya murid yang bisa menjawab dengan baik. Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara, Petrus yang berpikir bahwa Yesus adalah Mesias pastilah membayangkan seorang pembebas yang memiliki kekuasaan, seseorang yang memerdekakan bangsa Israel dari jajahan Roma. Nah, saudara-saudara, Petrus yang membayangkan bahwa seseorang dengan kekuasaan luar biasa seperti Yesus pasti akan menyatukan seluruh rakyat Israel dan bangkit melawan kejahatan pemerintah Roma. Saudara, ini adalah pemikiran yang normal karena bagi Petrus, Yesus itu adalah Mesias yang diurapi Allah. Tetapi kemudian Yesus mulai bercerita bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Bahkan tidak sampai di situ, saudara-saudara, ternyata Yesus juga mengatakan bahwa dia akan dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, saudara, kemungkinan besar fokus Petrus sudah terpaku pada perkataan bahwa Yesus bahwa dia akan dibunuh, sehingga Petrus tidak lagi memperhatikan apa yang dikatakan Yesus selanjutnya bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, saudara, karena hal inilah Petrus itu menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Saudara, bayangkan seorang murid menegur gurunya. Pastilah menurut Petrus hal yang dikatakan Yesus ini sudah sangat keterlaluan sehingga dia harus menegur gurunya. Bahkan kata menegur di sini merupakan terjemahan yang halus, saudara, karena kemudian Yesus menggunakan kata yang sama di dalam bahasa aslinya untuk memarahi Petrus. Nah, saudara, Petrus membayangkan Yesus adalah Mesias yang bekerja menurut pemikirannya sendiri sebagai manusia. Petrus membayangkan Yesus bekerja dengan kerangka pikirannya sendiri. Petrus mau Yesus bekerja seperti Mesias yang dia bayangkan, berkuasa, membangun kekuatan, dan melawan penjajah. Tetapi rencana Allah bukanlah rencana Petrus. Yesus kemudian memarahi Petrus dan berkata, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, ternyata Petrus yang baru saja mengakui bahwa Yesus adalah Mesias juga bisa dipengaruhi oleh iblis. Saudara-saudara, pemikiran yang salah ini bukan hanya ada pada Petrus. Pemikiran yang salah mengenai Kristus juga sering muncul di benak banyak orang, bahkan mungkin juga kita sebagai orang percaya. Pemikiran yang salah bahwa Kristus datang sebagai Mesias yang akan membawa kita ke jalan kesuksesan, kekuasaan, dan prestise. Sekarang coba kita bayangkan kita itu berada dalam keadaan sulit. Banyak dari kita yang membayangkan bahwa mengikut Yesus berarti akan memiliki nasib baik, keuangan lebih baik, bahwa segala sesuatu menjadi baik-baik saja. Sebagai manusia, saudara, kita tentu punya harapan dan bayangan mengenai bagaimana Allah akan datang menolong kita. Karena itu pikiran bahwa Sang Penolong yang juga akan menderita itu benar-benar mengganggu pikiran Petrus dan mungkin juga kita. Nah, saudara, Yesus berkata bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yesus berkata bahwa jalan menuju mengikut Dia adalah dengan pengorbanan dan penyangkalan diri sendiri. Saudara, menyangkal diri berarti mengesampingkan semua kepentingan pribadi kita dan mengutamakan kehendak Allah. Kalau kita tidak menyangkal diri, maka yang ada hanyalah kepentingan kita sendiri. Kita membuat Allah menjadi alat kepentingan kita sendiri.
Bapak Ibu Saudara, mengutamakan kepentingan Allah adalah sulit untuk dikerjakan karena kadang kita masih terjebak dalam keinginan diri sendiri. Seperti misalnya, saya mau melayani Tuhan asalkan di hari Minggu saja. Saya melayani Tuhan kalau saya tidak sibuk. Saya mau melayani Tuhan kalau saya tidak sedang banyak pekerjaan dan lain sebagainya. Saudara, ketika kemauan kita yang menjadi paling utama, kita jadi tidak dapat lagi melihat kehendak Allah di dalam hidup kita. Saudara-saudara, di masa-masa Prapaskah ini, marilah kita memikirkan apa yang sedang Allah minta dari kita dan sedang kita tunda karena tidak sesuai dengan kemauan kita. Mari keluar dan lakukanlah itu. Pengajaran Yesus ini mengingatkan kita untuk mengutamakan jalan Allah daripada pikiran kita sendiri. Saudara, keberhasilan mengikut Allah tidak bisa dilihat dengan kesuksesan materi dunia ini. Dalam mengikut Tuhan, kita pasti akan diperhadapkan dengan kesulitan, dengan pilihan-pilihan yang sulit. Ketika kita menghadapi pilihan sulit di dalam hidup kita, ingatlah bahwa mengikut Kristus berarti meletakkan kepentingan Allah di atas kepentingan diri kita sendiri. Semangat menjalani perjalanan mengikut Tuhan di dalam perjalanan penyangkalan diri. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.